Halo Smapeners, kembali lagi di Fancast Smapen Podcast. Perkenalkan, aku Iki. Aku Rofik. Sebagai MC pada episode kali ini. Wah, nggak kerasa nih, kita udah di episode 24. Kira-kira kita bakal ngundang siapa ya? Di episode kali ini kita akan mengundang tim basket Kejurprop Banjarmasin dari Smapen yang berprestasi dalam bidang olahraga basket. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak episode pada kali ini. Fans Win So Knowledge with Fancast Smapen Podcast. Nah, kita udah kedatangan nih tim basket Kejurprop Banjarmasin dari Smapen. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita kenalan dulu nih sama kakak yang paling depan. Halo, perkenalkan nama saya Kenny Farel dari kelas 11. Kenalin, nama gue Rizky dari kelas 11. Aku Ebi atau Ahmad Febrian dari Smapen kelas 11. Perkenalkan, nama aku Riki Chandra Priyo, bisa dipanggil Chandra. Nah, kita udah kenalan nih sama kakak-kakak ini. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan dan dari mana kalian tertarik buat bermain basket? Boleh dijawab dari kakak yang paling depan. Ya, saya tertarik basket dari kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Ya, Kira-kira itu dari awal kelas 9 SMP itu dikenalin sama siapa tuh? karena dikenalin sama mereka berdua ini sih. Mereka berdua. Oh, kalian satu SMP. Ya, satu SMP. Oke. Boleh deh ke Kiki. Apa? Sejak kapan dan dari mana kalian tertarik buat main basket? Sebenarnya aku udah main basket dari kecil sih. Soalnya kan aku udah emang keluarga basket juga. Tapi yang bikin aku kapan aku tertarik itu dari kelas 1 SD sih, karena ngeliat kakak aku sering ikut event-event gitu. Oh. Kakaknya sampai sekarang masih main basket? Udah jarang sih karena udah pada kuliah. Udah jarang. Oke, bisa nih lagi ke Ebi. Aku main basket sejak aku kelas 8 SMP. Aku jadi tertarik basket karena aku bosan di rumah terus. Bosan di rumah terus. Karena masa itu masa Covid kan. Oh iya, Jadi masa aku- Covid. 2023. Ya, 2022. Ya. Habis Covid tuh. Ya. Makanya aku masuk high school basket biar cari kesibukan aja sih. Terus aku jadi suka banget gitu. Jadi aku sering latihan basket terus. Udah sih. Chandra nih. Aku sih dari kelas 9 semester 2, diajakin sama Ebi juga. Dan satu teman kami itu almarhum Majid. Almarhum Majid. Itu aja sih. Itu aja. Sebelum kalian main basket nih, kira-kira ada nggak olahraga sebelum kalian ikut basket? Dari siapa dulu nih? Siapa deh? Kalau dari aku sih, waktu SD dulu main futsal ya. Ya sama seperti Chandra, aku saat SD juga sering bermain futsal, ikut ekskulnya juga. Cuma berhenti semenjak masuk SMA. SMP. SMP. Kiki? Oh, Kiki. Kalau aku sih yang pertama emang paling main basket dulu, tapi aku SD juga ada main bola, main futsal juga ada. Tapi tetap basket yang aku terusin. Kalau aku sih juga ada futsal. Aku dari SMP futsal, karena kalah terus jadi pindah ke basket. Karena kalah terus jadi pindah ke basket. Aduh. Pindah cabang gitu. Pindah cabur. Salah. Next. Gimana nih proses kalian buat bisa masuk tim Kejurprop? Dari mana? Terserah kalian, dari Chandra deh boleh. Perlu banyak latihan sih. Terus perlu Apa Chan? latihan lagi lah. Yang dikorbankan. Mungkin meninggalkan mata pelajaran. Pelajaran sekolah, ulangan harian sekolah ditinggal. Maaf Ibu Samitun. Itu aja sih. Lebih banyak waktu di sekolah sih habis.
Terus jarang di rumah. Jarang di rumah, jarang nongkrong ya. Iya dong. Next. Ebi nih gimana nih? Apa tadi pertanyaannya? Gimana sih proses kalian buat bisa masuk tim Kejurprop? Kalau aku sih Prosesnya? rutin latihannya, banyak-banyak berdoa, terus ikutin kata pelatih juga, disuruh apa gitu lakuin di rumah. Ya asal rutin latihan aja sih biar hasilnya maksimal. Udah gitu aja. Kalau aku sih ngikutin ya latihan sekolah, latihan klub, aku juga di klub terus. Karena biar ngejar level Kejurprop ini juga kan level Kejurprop juga lumayan tinggi nih daripada yang kemarin-kemarin. Itu aja sih. Pertanyaannya apa tadi? Gimana sih proses kalian buat bisa masuk tim Kejurprop? Prosesnya Ini gimana? sangat berat ya. Karena banyak yang dikorbankan kayak tadi kayak Chandra tugas ulangan harian ditinggalin. Maaf Ibu Samitun ya saya lagi ya, maaf Bu. Ya itu sih, itu aja sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses seleksi di Kejurprop? Boleh dari yang paling tengah nih, Kak Ebi atau Kak Kiki? Dan di Seleksi Kejurprop ya lumayan ketat, itu orangnya juga lumayan banyak, sekitar 200-an orang yang ikut. Dan aku alhamdulillah bisa terpilih dari 15 pemain yang masuk ke dalam tim Kejurprop. Jadi main berat lah buat aku gitu. Udah sih. Oke, itu dia dari Kak Ebi. Lanjut. Dari Kak Kiki nih. apa tadi? Bagaimana proses seleksi Proses di seleksi Kejurprop? di Kejurprop. Buat proses seleksinya sih kami kan seleksi itu kalau nggak salah hamin 3 bulan ya sebelum eventnya. Sebenarnya biasa-biasa aja sih. Wah, biasa Biasa-biasa aja nih aja ternyata nih. guys. Ya gitu-gitu aja. Itu aja sih. Lanjut Untuk Kenny nih gimana? dari Kak Kira-kira? Kenny, gimana nih prosesnya? Proses apa? Proses Proses seleksi seleksi. di Kejurpropnya. Oh, proses seleksinya ya kayak Kiki gampang-gampang aja sih. Gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang aja. susah. Oh, ini Ya. gampang-gampang susah guys. Ya, banyakin berdoa aja sih sama latihan di rumah. Benar. Ya itu aja sih dia. Oke, next yang terakhir dari Kak Chandra. Yang susah tuh sebenarnya saingannya angkatan 2006 sih. Karena angkatannya mereka kuliah, terus sekitar 2 tahun di atas kami, jadi harus kerja keras lebih ekstra lah. Itu aja sih. Oke, itu dia proses seleksi mereka di Kejurprop. Next, ke pertanyaan berikutnya. Seberapa susah atau ketat sih kalian untuk seleksi di Kejurprop itu? Boleh dari Kak Chandra dulu nih. Seleksinya biasa-biasa aja sih, santai-santai aja, nggak terlalu ketat. Terus Apa nih? Apa Dari nih? Kak Chandra nih. Boleh. Teman-temannya mungkin boleh bantu? Ya, dari Kak Ebi mungkin. Ebi. Chan. biasa. Dia lebih duluan. Kalau menurut aku sih beratnya itu karena banyak yang lebih tua Tua di dari atas, angkatanku ya. itu yang kelahirannya. Jadi lumayan berat buatku karena pengalaman mereka Jauh lebih banyak. ya Ya, kan? benar. Ya udah sih itu aja yang berat menurutku. Ya. Mungkin dari Kak Kiki ada tambahan? Apa tadi? Seberapa Seberapa susah susah atau ketat sih buat ikut seleksi Kejurprop itu? Lumayan susah sih karena harus ngikutin level anak kuliah kan. Ya. Karena kau 19 kan Kejurprop tahun ini, jadi gampang-gampang susah tapi alhamdulillah masih bisa kita ikutin lah level. Alhamdulillah. Next, yang terakhir Kak Kenny. Seberapa susah? Susah banget menurut saya sih. Susah banget ternyata guys. Karena bersaing bersama level yang kayak udah kuliah gitu. Alhamdulillah saya masih bisa masuk. Tuh bersyukur banget. Syukur banget. Bersyukur banget. Alhamdulillah. 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 Oke nih. Aku dengar-dengar katanya Kiki ini dia baru pulang dari DBL Camp, guys.
Boleh nggak ceritain gimana sih di DBL Camp itu seleksinya gimana nih? Pertama sih karena kan itu juga banyak dari beberapa lagi banyak provinsi di Banyak Indonesia provinsi. yang ikut ke sana kan, seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 230 atau sampai 300 lah orangnya. Jadi untuk hari pertama itu seleksinya langsung fisik. Jadi ada kayak bip test dan push up segala. Terus Bip test nih kira-kira Kak Kiki dapat berapa kalau bip test? bip test ya. Bip test. Kemarin aku dapatnya 115 sih. Oh iya deh, 115 guys. Nah, terus apalagi kegiatannya? Terus hari-hari selanjutnya sih kayak drill gitu, kayak drill 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, terus lanjutnya kayak scrimmage gitu-gitu aja sih. Tapi karena beda level, karena kan seluruh Indonesia, gitu aja sih. Berapa hari tuh kira-kira Kak Kiki di DBL Camp? Itu 1 minggu sih, karena dari tanggal 23 sampai dari tanggal 29 sampai tanggal 4. Dari tanggal 23 sampai 29 Sampai tanggal 4. sampai tanggal 4. Kira-kira ada nggak momen berkesan setelah pulang dari DBL Camp? Momen berkesannya sih aku lumayan banyak dapat ilmu baru lagi, karena itu kan pelatihnya juga dari pelatih luar, pelatih dari Australia, ada Coach Shane dan Coach Andrew, dan dari coach-coach lain juga sih. Sama ada teman baru juga. Teman-teman baru. Jadi ada teman dari Jakarta juga sekarang, teman-teman dari Jogja banyak sih, dari Papua juga ada. Marco. Oke. Kira-kira ada nggak tips and trick buat teman-teman yang mau ikut DBL Camp untuk Kiki nih? Yang pasti sih harus masuk sekolah yang ikut DBL ya. Ke DBL. Terus sama latihan rutin, sama kerja keras juga, karena di sana juga harus lebih kerja keras lagi. Di sini kerja keras, di sana lebih harus kerja keras lagi di sana. Soalnya lebih susah juga di sana saingannya. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Next nih. Untuk mengikuti seleksi ke Jurprop Basket ini, pastinya kalian melakukan latihan rutin ya. Boleh di-share nggak jadwal latihan dan latihan apa yang biasa kalian lakukan? Nih boleh diwakilin aja untuk pertanyaan kali ini. Siapa nih yang mewakilin? Chandra Liao. Oke, Kak Chandra yang bakal mewakilin pertanyaan kali ini. Kami biasanya latihan tuh sekitar jam 6:30 pagi di Surya Arena Semen. Itu setiap hari ya. Setengah Iya. 7 pagi tuh. Ya, Tuh kalau pagi gitu kira-kira tidurnya jam berapa tuh? kalau bisa tuh kita minimal untuk tidur 9 jam seharusnya, tapi 8 jam bang. oh iyalah. Iya, 8 jam aja nih. Oh, iya. Iya, lebihan 9 jam. Oh iya. 8 jam aja bang. Jadi kalau aku sih sering tidur tuh paling lambat jam 11-an sih. Jam 11. Nah, kalau Ebi Kalau aku tergantung sih. Kalau misalnya siangnya capek, aku bisa aja tidur cepat kayak 8:30 gitu. Setengah 9. Kalau siangnya biasa aja, aku bisa aja tidurnya jam 10 ke atas, jam 11 lah paling lambat juga. Oke. Kak Kak Kiki. Kiki, tidurnya jam berapa tuh kalau malam? Jam 10 ya. Oh, jam Jam 10 10 nih. 10 aja. Tips yang mau jago tidurnya jam 10, jangan lebih. Next, Buat kakak kakek ini ini berapa nih. nih? Kakek Jam saya. berapa dia tidurnya? Saya tidur jam 9 ya. Jam 9. 9 nih. Cepat ya. Oke. Cepat ya. Ya. Oke, terus apa nih Lanjut. jadwalnya dari pagi deh? Pagi itu sering tuh apa yang dilakuin? jadwal latihan tuh hari Senin. Tiap hari kan kita. Nah, iya sih. Oh, Senin. tiap hari latihan. Senin latihan ke Jurprop, Selasa latihan Semapen, Rabu latihan ke Jurprop, Kamis latihan Semapen, Jumat latihan Jumat. ke Jurprop, oh, Ya, Jumat latihan ke Jepro. Sabtu latihan Semapen, Minggu Rest. Minggu rest. Ternyata cuma sekali doang mereka rest selama 1 minggu itu ya. Oke. Jadi buat kalian yang pengen jago guys, latihan tiap hari aja guys. Iya, benar. Oke. Next ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada strategi khusus yang dimiliki untuk menghadapi musuh saat bertanding?
boleh diwakilin aja? Mungkin? Oke. Apa nih mungkin Ini kayaknya strategi Kak yang Kiki dari pelatih? Iya, Apa apa tuh? strategi? Strategi khusus gitu. Makasih ya. Strategi kami ya, biasanya itu kami menggunakan strategi fast break. Oke, Fast fast break. Ketika salah bola apa itu? Bola bertahan tidak masuk, sudah ada yang lari dari defense kami. Jadi cepat aja. Jadi langsung passing, langsung habis, langsung poin. Oke. Jadi mainnya pas break gitu aja. Iya. Bola rebound langsung passing ke muka. Oke. Itu aja sih. Simpel aja. Itu aja. Oke. Oh, Ebi mau. Oh, nih ada tambahan nih. Ya sama defense-nya harus ngotot. Kita Oke, harus defense-nya harus full press awal-awal tuh supaya musuh gugup juga. Oke, mental ya guys ya, mental. Ya, musuh capek. Kita juga capek tapi musuh pasti lebih capek kalau kita press. Benar-benar. Gitu. Jadi harus ngotot banget. Oke, itu dia strategi khususnya ya guys ya. Next ke pertanyaan berikutnya. Dalam seleksi Kejurprop ini, apa hal yang menurut kalian sulit buat kalian lalui gitu? Atau rintangannya lah gitu? Lebih ke bangun pagi sih. Oh, bangun pagi. Jadi rintangan lah mungkin buat Kak Chandra. Ya, terus habis latihan harus sekolah. Besok kan misalnya latihan lagi. Dia harus pintar-pintar membagi waktu lah. Oke. Ada tambahan mungkin? KIB? Nggak ada saya. Sama Kak aja Kiki? sih. Sama? Ya, Sama kurang Kak lebih Kenny? gitu aja. Oke, next. Bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu agar bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan basket untuk bertanding? Ebi. KIB nih boleh dijawab? Jadi saya pertama-tama tuh bangun pagi sekitar jam 5 subuh. Itu kan siap-siap buat latihan sama buat sekolah juga. Jadi biar sekalian gitu. Jadi biar sekalian. Terus jam 6 saya berangkat, terus mulai latihan jam setengah 7. Selesai latihan itu jam setengah 9. Itu setelah selesai itu saya langsung pulang ke rumah buat siap-siap lagi buat sekolah lanjut gitu. Terus saya sekolah sampai sore kayak seperti biasa. Terus pulangnya saya latihan lagi tambah-tambah sendiri gitu. Terus malamnya saya belajar kalau ada tugas gitu, paginya udah kada masuk tuh. Nah, udah sih, terus saya tidur aja. Kalau udah selesai, udah. Oke. Ada tambah-tambahan mungkin dari Kak Kiki? Cukup. Cukup. Ada cukup nih. Cukup aja sih. Udah diwakilin. Next nih, gimana perasaan dari kalian yang udah menangin final Kejurprop kemarin yang lagi hot banget di semua sosmed tuh? Boleh dibilangin dulu deh. Gimana nih perasaannya nih? Dari Kak Chandra dulu nih. Ini bukan cuma harga diri ya. Ini selanjut gelar buat tiket ke Korprop ya, geng. No. Keren. Next, kayak Bi. Kalau saya sendiri udah pasti senang banget. Senang banget. Seneng banget ya. Hmm. Oke. Tentunya itu kan finalnya skornya beda tipis juga kan. Iya. Ya, jadi saya panas banget waktu menang tuh. Berapa itu skornya kalau boleh tahu? Itu kami BJM 64, BJB 62. BJB 62. Cuma beda 2 poin. 2 Iya. poin doang ya guys ya. Keren. Keren. Pasti senang. Kalau buat Kak Kiki nih gimana? Kalau buat aku sih, aku bangga banget walaupun aku tidak berhadir di pertandingan final karena aku masih di Jakarta buat DBL Camp, tapi aku udah pede aja sama timku karena kita udah pasti juara, karena timku udah pasti sangat kuat dan bangga banget sih pas tahu kita juara itu aja sih. Oke, next. Terakhir nih kakak ini nih. Gimana perasaannya nih? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya gimana perasaan kakak ini yang udah menangin Kejurprop kali ini? Yang matchnya sangat-sangat panas, sangat seru. Saya sangat senang. Sangat senang. Oke, senang. Happy banget. Bahagia banget. Bahagia banget. Semuanya lah campur aduk. Terbayarkan semua kerja keras gitu. Oh, Ya, latihan pagi. Dari latihan pagi, Latihan pagi. sekolah, lanjut
Akhirnya Iya. terbayarkan juga. Pelajaran dan ditinggal. kemenangan ini. Akhirnya terbayarkan ya semuanya. Ya, terbayarkan. Let's go. Let's go. Oke. Oh, ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Udah terakhir ya? Iya nih udah yang terakhir ya guys ya. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang lagi proses buat persiapan seleksi ke Jurprop selanjutnya? Gimana nih tips-tips buat mungkin adik-adik yang masih muda, yang masih SMP mau seleksi buat ke Jurprop selanjutnya? Mau siapa nih? Boleh, mau siapa nih? Mau Kiki? Dari saya aja. Oke. Buat Kenny. Dari saya sih banyakin latihan ya. Walaupun sudah ada latihan di sekolah, toko, harus ditambahin lagi latihan Tambah-tambah lagi, sendiri. ya, di rumah. Kayak skipping, push up gitu harus ditambahin. Sama jangan lupa berdoa ya sama Allah. Benar-benar. Jangan lupa ibadah ya. Ya, jangan lupa ibadah. Oke. Ya. Lanjut nih Kiki. Pesannya? Ya, pesan-pesan. Pesannya Pesan. sih jangan bolos latihan lah kalau bisa, kalau mau masuk tim, karena latihan itu kan juga buat kalian sendiri. Terus jangan apa itu ya bahasanya, Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? jangan gak pede nunjukin diri sendiri kalau kalian bisa main basket gitu loh. Maksudnya kalau Jangan kalian malu-malu lah. iya, kalau kalian punya skill itu jangan ditahan, ditahan. tampilin aja Tampilin semuanya. aja semua. Karena tanggung juga kalian kalau udah tampil tapi nggak nunjukin skill, ya sama aja kayak nggak ngapa-ngapain, Ya rugi lah. rugi. Itu aja sih. KIB nih lagi. Kalau dari aku sih rajin latihan aja, tambah-tambah mandiri di rumah gitu. Terus banyakin berdoa juga, ikutin kata pelatih juga nih. Udah sih. Udah itu aja. Kalau dari aku. Kalau Kak Chandra nih. Kurang lebih sama aja sih dari semuanya. Yang penting tuh jangan merasa puas dulu, jangan Sindrom. jangan merasa inilah Jangan jago merasa lah. puas. Jangan Karena merasa- di atas kita tuh masih banyak lagi, di atas kami masih banyak lagi. Jadi tetap semangat latihan dan terus semangat latihan, geng. Let's go. Maju Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, nggak kerasa nih kita udah di akhir episode. Terima kasih buat kakak-kakak Kejurprop yang udah mau datang ke Fancast. Oke. Sampai jumpa guys di episode berikutnya. Dadah.